sedikit banyak cukup mengenal lah Jatnika seperti apa. Nah, uniknya dari Jatnika ini ternyata dia ini nggak suka sepak bola atau kurang interest lah ya. Oh, ternyata di dunia sepak bola tidak hanya main bola, tadi saya bilang gitu. Ya. Tapi ada bagaimana saling motivasi sesama teman, bagaimana bisa saling menguatkan. Saya belajar ya, oh ternyata sepak bola tidak hanya tendang dan cetak gol. Karena kita berharap juga kan, ya semua bisa menikmati Persib ini dengan aman, dengan nyaman. Stadion walaupun ya banyak isu, oh stadion belum merenah 100% dah. Cuman kita berusaha untuk ke sana. Halo teman baik, saya Dendi. Saat ini saya sedang berada di Geraha Persib bersama Kang Jatnika. Sehat? Sehat. Jat, sekarang tuh di Persib sebagai apa sih, Jat? Sekarang sebagai media officer Persib. Nah, teman baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal posisi Kang Jat sebagai media officer, kita tarik dulu ke belakang nih. Sebelumnya Kang Jat tuh bisa sampai ke sini tuh melewati perjalanan apa aja tuh? Saya dari rumah naik motor, perjalanan itu maksudnya? Bukan, oh. Oh bukan, sebenarnya. Perjalanan karir. Oh perjalanan karir. Perjalanan karir. Saya pertama kerja sebagai wartawan, jurnalis di Harian Umum Bandung Express, kemudian pindah mencoba tantangan baru ke perusahaan Fokus Jabar yang dibawa PWI. Kemudian dari sana mencoba lagi tantangan peruntungan challenge ke kapanlagi.com. Nah di sana ada bola.net, satu grup sama Kapan Lagi. Saya masuk ke bola.net dan nggak pernah terpikirkan bisa masuk ke Persib. Nah, tiba-tiba kerjasama lah ternyata. Berarti tahun berapa 2000 secara intens Kang Jat masuk ke dunia jurnalistik lah? 2010 kan? 2010 udah sudah 13 tahun lah ya, anggap 13 tahunan lah di dunia permediaan. Kalau alumni kuliah? kampus di Universitas Islam Negeri UIN. Angkatan berapa? Saya lulus 2013. Angkatannya masuk 2006. Lama ya? Cukup lah. Cukup ya? Jadi lulus di waktu yang tepat. Karena kalau lebih dari 7 tahun di DO. Jadi saya 7 tahun tepat lulusnya. Pas. Biar bisa mengambil hikmah. Ngambil hikmah. Ternyata ya begitulah. Oke, Jat. Sekarang sebagai media officer Persib. Nah, secara teknis tuh lingkup kerjanya seperti apa sih media officer? Kalau mungkin di perusahaan-perusahaan nggak jauh beda kayak humas mungkin. Humas hanya memang ada dua jenis. Kalau di Persib tuh ada LMO sebutnya, Local Media Officer, yang kerjaannya lebih kepada kepanpelan, skup pertandingan, perpanjangan tangan dari LIB. Local Media Officer hanya kepanpelan. Terus ada TMO, Tim Media Officer, itu yang nempel dari tim. Secara kerjaan sama-sama aja media operation di tim dan di kepanpelan, ngurus media lah. Yang maksudnya menjaga berhubungan dengan teman-teman di wartawan, jurnalis, dengan pihak luar gitu. Berarti ya kalau Jatma di LMO. Nah, kalau lebih dalam lagi ke teknis, kan saya juga sering lihat Jatnika sering masuk TV gitu ya. Aslinya? Asli. Aduh, saya nggak ke capture ya. Nah itu tuh ngapain? Di pertandingan, jadi suka ada meja depan, ada wasit tambahan. Saya ngebantu kinerja, nulis nyatet misalkan pelanggaran siapa, ditulis gol siapa, dan itu apa? Ya nanti kan disampaikan di preskon. Di preskon terus ada kejadian-kejadian apa. Jadi ketika preskon, wartawan lebih mudah sebelum datang summary. Summary kan suka dibagikan juga. Sebelum summary itu dibagikan, mungkin ada yang pengen cepat deadline, dia lebih mudah. Oh tadi gol Ciro, gol David da Silva menit sekian. Itu tadi manual ya? Manual. Itu ada draftnya? Ada draftnya, dikasih. Jadi nanti pas preskon, oh tadi kartu kuning total ada berapa? Saya punya catatan itu aja. Nah itu nanti yang jadi bahan ketika mau di preskonin. Betul, gitu. Kalau ada pertanyaan, jadi kita punya bahan. Oh tadi yang kartu merah siapa ya?
Berarti termasuk mimpin preskon after match ya? Ya, before, pre-match dan after match. Pre-match dan post-match. Oke. Nah, selain itu kan kalau di match gitu. Nah, kalau di daily gitu? Di harian, saya sekarang di PR. Kalau di kalau di perusahaan di Persib, saya sebagai PR, public relation. Ya humas-humas saya sebenarnya sih. Iya benar. Humas-humas saya kerjaannya ya lebih pada ya hubungan dengan wartawan dan lain sebagainya. Nah, bantu fun fact-nya kita tuh dulu satu alma mater lah ya. Satu alma mater. Di lapangan. Di lapangan ya, bukan kuliah. Di lapangan. Jadi sedikit banyak cukup mengenal lah Jatnika seperti apa. Nah, uniknya dari Jatnika ini ternyata dia ini nggak suka sepak bola atau kurang interest lah ya. Kurang interest. Dulu ya. Betul. Dulu ya. Ya artinya, nah dengan profesi sekarang minimnya knowledge tentang dunia sepak bola apakah menghambat dari segi profesi nggak? Jadi setelah tahu bahwa pas masuk di melamar ke Kapan Lagi, saya tahunya dulu mau masuk ke perusahaan Merdeka.com. Kan satu corporate lah, satu grup. Tahunya pas wawancara, saya ingat diwawancara sama Titis Wijatmoko. Wih, Bung Titis. Ditanya tentang seputar Persib, blank semua. Sampai bilang, kamu orang Bandung? Bener orang Bandung. Tahu Persib, tahu nama Persib, tim sepak bola, tapi nggak mendalam. Ya udah, saya pikir ini nggak akan keterima lah gitu. Balik ke Bandung 2 hari kemudian ditelepon, bisa ke Jakarta untuk wawancara kedua. Terus itu belum tahu tuh. Belum tahu, udah tahu kerjanya. Belum tahu kerjanya. Diterima ternyata, datang ke Jakarta. Di situ ternyata kerjasama dengan persib.co.id. Dan ini untuk di persib.co.id langsungnya kan Persib dalam media internal ya. Yeah. Kenapa ternyata Persib dan Kapan Lagi saat itu kerjasama untuk pengelolaan media internal. Dan itu 3 tahun. Baru pertama kali ya Persib punya media internal. Gitu. Betul. Selama ini dikelola mandiri, kemudian coba dikembangkan kerjasama sama Kapan Lagi. Nah itu ngehambat 3 tahun. Ngehambat gimana? Secara knowledge karena dari sana ya maksudnya dalam hidup ya kan selalu belajar lah. Maksudnya tidak semua orang tahu banyak hal. Pasti akan belajar satu hal dan lainnya lah. Dan dari sana saya belajar. Ingat Mimit pertama liputan, saya beli media-media olahraga lah, koran-koran media olahraga, kemudian baca media olahraga tentang gaya penulisan sepak bola gini, olahraga gini. Koran semua dibeli, dibaca, gini. Ya proses belajar lah. Belajar di sana, belajar. Ternyata ada serunya. Main sepak bola nonton sepak bola ada serunya. Ada hal lain selain sepak bola. Di sana belajar tentang respect. Belajar dari sepak bola, belajar tentang kebersamaan, tentang teamwork. Sisi lain lah. Jadi tidak hanya menendang bola dan cetak gol, tapi ada banyak hal yang ternyata seru sepak bola. Nah, FYI teman baik, jadi kalau di dunia jurnalis olahraga itu gaya nulisnya emang beda dari straight news biasa gitu. Nah, butuh pemahaman knowledge ya. Betul. Ilmu tentang sepak bola termasuk mengenal pemain, mengenal taktik. Betul. Belajar sekarang bertutur. Ya sedikit-sedikit lah. Bisa jadi pelatih. Jadi pelatih belum. Mungkin melatih diri sendiri. Nah, Jat kemarin juga sempat ngelihat di sosmed Jatnika dapat license ya? Pernah sekolah? Enggak, jadi untuk bisa jadi LMO atau JTMO, kita harus ada pelatihan lah di khusus. LIB. Betul. Di LIB jadi semua GC, SSO. Di situ apa? General Koordinator, Lokal General Koordinator, kemudian Security Officer, Medical Officer, kemudian Media Officer, semua dikumpulkan. Semua tim, 18 tim peserta Liga 1 dikumpulkan, diberi pemahaman. Tugas Anda ABC, Anda gak boleh ABC, harus seperti ini gitu. Berarti ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya. Nah itu tuh berarti sempat short course-nya lama nggak sih? Biasanya sih 2 sampai 3 hari sampai ke pelatihannya praktek. Prakteknya biasanya ke GBK mimpin gitu. Nah kan Jat udah cukup lama berarti di Persib itu udah berapa tahun? 2013 masuk kerja sama Kapan Lagi 3 tahun, berarti 2013, 14, 15
16 10 tahun ya? 16 karyawan di Persib. Ya berarti ini mah interaksi intens dengan kepersiban berarti udah lumayan cukup lama lah ya. Iya. Nah, dengan rentang waktu dan jam terbang selama itu mungkin ada nggak sih fakta-fakta menarik yang jarang orang tahu gitu tentang Persib ataupun pemain, atau Jad pernah mengalami hal unik gitu selama mendampingi? Jadi saya selalu ingat di tahun pertama kerja karena tidak interest ke sepak bola. Saya ingat waktu itu sama Tile Gala, ya wartawan Bandung ya yang datang ke Palembang ketika final. Itu kan luar biasa lah. Mereka sampai rela naik bis dan sebagainya. Selain meliput juga ingin menyaksikan Persib juara lah. Saya masih moto nulis sosmed, motoan, gol Ahmad Juprianto terakhir. Yang lain pada histeris, teriak, hanya bisa kaget, terharu lah. Saya masih motoan, ya, betul. Ya. Dan saya karena kurang interest, motoannya terus motoan. Yang lain mau cari riku. Terus saya sampai akhir, Jat nah tetap gawe nyanyi motoan gawe, kan gitu. Mulai tidak menikmati ya. Tapi ketika tahun kedua langsung juara Piala Presiden. 2015. Betul, juara Presiden mulai. Ada udah 1 tahun nih, ada rasa bangga, mulai kecintaannya gitu. Sampai 2000 pas final Piala Presiden yang di Solo kita runner up ya. Robert Albert lah, itu ada rasa kecewa, sedih. Oh iya, yang dulu pernah dirasakan oleh teman-teman. Nah itu perasaan ya. Terbawa perasaan. Jadi kalau misalkan saya sempat ngobrol sama pemain, siapa sih ketika kalah, ketika jelek, si tim ketika jelek, siapa yang paling sedih, paling kecewa? Pemain. Jadi kalau misalkan ada hujatan dan lain sebagainya bilang, wah pemain mah udah dibayar, justru mereka mempertaruhkan semuanya untuk bisa membawa nama klubnya lebih baik. Tapi ketika kalah, ya kecewa itu sebenarnya pemain lebih kecewa dibanding ya mungkin supporter kecewa. Oke, semua pasti kecewa, tapi yang lebih kecewa pemain. Karena dia tampil di sana, dia udah mencurahkan, atau misalnya Dado lah sampai hampir meninggal, kolaps. Dia sampai bilang, untung orang di sholat asar. Ya kalaupun meninggal, saya telah berjuang untuk keluarga saya dan saya sudah aman. Ya sampai segitunya gitu. Sangat bisa dipahami sih, khususnya untuk teman-teman yang cinta gitunya, fanatik terhadap Persib pasti tahu lah. Nah, Jad, ada nggak sih perjalanan paling berkesan gitu? Karena kan sering mendampingi tim gitu keluar kota, ada nggak perjalanan itu sih paling sebenarnya berkesannya pasti paling juara Piala Presiden, karena yang 2014 belum menikmati lah ya. Itu kan paling sejarah. Ya, karena belum menikmati. Dia belum menikmati, ya ketika 2015 baru bisa menikmati. Oh gitu. Mungkin kalau ini dengan pemain gitu. Ya. Secara personal ada nggak sih kejadian lucu lah gitu? Banyak lah, maksudnya bondingnya bagus ya? Ya, tim gitu, as a team. Betul. Saya baru tahu misalkan bahwa respect sesama pemain. Bagaimana saling hayulah gitu kan. Sampai di ruang ganti ada cekcok, perkelahian hanya untuk memanggil, ayo main banner ya gitu kan. Ternyata di dunia sepak bola tidak hanya main bola, saya bilang gitu. Tapi ada bagaimana saling motivasi sesama teman, bagaimana bisa saling menguatkan. Saya belajar ternyata sepak bola tidak hanya nendang dan cetak gol. Pernah ngerasain teror nggak sih? Saya pernah, ya maksudnya Persib kan hubungan supporter di Indonesia lah ya. Karena kan mungkin dinamika turun naik. Kadang harmonis, kadang ada terjadi gesekan. Ya mungkin ketika away ya ada teror ya begitu. Jadi biasa sih ya. Sebenarnya mah kalau nggak tahu sih ya, kalau persepsi saya menikmati sepak bola hanya 90 menit lah waktu normal menikmati gitu. Setelah itu ya udah cair lagi. Terus Jad juga pasti banyak ya karya-karya foto ya, karena sempat lama jadi fotografer, dan di sebelah kiri saya teman baik ini banyak nih foto-foto kayaknya ini foto-foto paling memorable ya. Betul, 2014 juara 2014.
Ada nggak satu momen foto yang itu dianggap masterpiece-nya seorang Jatnika? Ya pastinya 2014 sih yang paling ya sampai sekarang diamankan lah gitu maksudnya. Zaman 2014, 2015, kemudian momen-momen kayak Vlado Nsoek bajuna gitu. Atau mungkin yang terakhir kemarin yang waktu Dedi waktu kolaps di pas turnamennya gitu lah, beberapa foto-fotonya itu terarsip kan di kantor. Ada rencana gitu bikin kayaknya pameran pribadi? Barengan dulu pernah ikutan pas juara 2014 kan WFB Wartawan Foto Bandung buat pameran, saya ikutan. Nah sekarang kan trennya sampai anggap paruh musim lah ya sekarang. Paruh musim. Persib lagi enjoy lah, alhamdulillah. Biasanya kalau performa lagi kurang bagus mah jelas lah ya, tuntutan, desakan dari supporter pasti ada. Nah biasanya kalau lagi dalam posisi di atas kayak gini gitu, apa tekanannya beda nggak sih? Kalau nggak tahu sih, secara kan saya cek channel kerjaan saya dari dulu katanya hasil wawancara kan katanya. Iya, kalau menurut pelatih sih sistemnya nggak ngelihat papan klasmen. Jadi sekarang pokoknya setiap pertandingan hasil bagus. Jadi per match lah. Jadi kemarin hasil lawan Madura bagus, oke, lupakan. Sekarang besok lawan Arema harus bagus. Jadi per match. Kalau saya pernah nanya coach, jadi tekanan nggak sih ketika posisi di atas bagi pemain? Enggak. Pemain karena by match. Setiap match fokusnya ke satu pertandingan. Ini juga ada informasi menarik teman baik. Jadi sebelum Jatnika menjadi reporter di lapangan, lu kan cukup aktif ya di kampus. Aktif. Benar, kabarnya pernah demo sampai naik Maung Polda. Ya, dulunya aktivis, sekarang aktebel sekarang. Enggak, saya pengen konfirmasi itu. Kejadian sebenarnya. Jadi ya waktu kan mahasiswa lah ya. Jadi saya ingat sampai kenal baik sama Pak Martinus. Pak Martinus Sitompul, betul. Sampai kenal sama beliau waktu itu, beliau sebagai Kapolres Bandung Timur kalau nggak salah. Masih wilayah Bandung Timur. Kapolres Bandung Timur kalau nggak salah. Jadi waktu saya demo di sana ke Polda Jabar, beliau yang jadi Kapolres Bandung Timur. Ya bersitegang sama Pak Martinus. Taunya kerja bareng. Pas liputan di Polda Jabar, Pak gitu. Kena. Alhamdulillah. Ya dinamika mahasiswa. Nah, mungkin ke depan atau pertanyaan terakhir lah. Value apa sih atau pengalaman apa yang dapat selama kerja di Persib, karena Persib kan dengan brandnya yang sangat besar gitu khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Value apa? Pengalaman apa? Nilai apa yang betul. Kalau karena ya maksudnya kita satu visi lah dengan jajaran komisaris dan direksi bahwa bagaimana Persib harus lebih baik pasti itu. Tantangannya apa? Berarti kan dari mulai skillnya harus upgrade terus lah. Kemudian bagaimana menjaga Persib ini kan dicintai banyak orang. Ya. Jangan kan menentukan mood orang. Betul, menentukan mood orang. Nah itu kan ibadahnya. Ya. Jadi kalau menang tidak hanya secara tim yang bagus menentukan mood, tapi kan Persib tuh tidak hanya tim sepak bola, di belakangnya ada leading sektor yang lain kan. Ada bagaimana akademi Persibnya harus juga struggle lah gitu ya. Ini bisnisnya juga harus bagus. Makanya kan ada store. Kemudian bagaimana CSR melalui Sampurasun ada dilakukan. Kemudian kebutuhan yang lebih melayani supporter yang cinta Persib ya, lebih kayak misalkan ada kendala sekarang verifikasi kan, beli tiket harus verifikasi. Ini isu tiket nih ya. Beli tiket harus verifikasi. Betul. Ada kendala di beberapa daerah ya jauh ke Bandung katakanlah gitu. Makanya kita langsung jemput bola ke Sukabumi, ke Bogor, Cianjur, Garut. Ya maksudnya mencoba untuk menjembatani lebih itu. Memfasilitasi lah lebih bagus, karena kita berharap juga kan ya semua bisa menikmati Persib ini dengan aman, dengan nyaman. Stadion walaupun ya banyak isu stadion belum merenah 100% dah.
cuman kita berusaha untuk kesana. Oh, musolanya belum oke, belum struggle, kita coba untuk memodifikasi gimana caranya tetap bisa beribadah. Oh, kondisi rumput yang ini kita coba datangkan mesin potong rumput, ya belilah gitu. Ya, semuanya diikhtiarkan. Sampai saat ini. Ya walaupun memang untuk menyenangkan banyak orang tuh ya hese lah misalnya. Cuman sedikit demi sedikit kita berusaha untuk itu. Terakhir, Jat. Siap. Satu kalimat lah atau pesan untuk Persib tapi apa ya? Yaitu jaga mood supaya tetap bagus untuk semuanya, ibadah gitu. Jadi tidur nyenyak, bangun pagi oke. Ya mudah-mudahan akhir musim bisa meraih hasil yang maksimal ya, sesuai harapan. Nah, itu. Oke, teman baik, segitu saja obrolan kita sama Nika. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Thank you.